Waditu ayyakuna hadza fi qalbi kulli ummati. Waditu aku ini pingin, aku ini arep-arep tenan. Saya sangat menginginkan ayat ini ada di hati setiap umatku, yakni Yasin ya. Dalam satu keterangan kitab tafsir Tobari, saya baca ya. Nanti di surga itu seluruh Al-Quran 30 juz akan hilang. Yang dibaca, yang masih tertinggal itu surah Yasin dan surat Taubat. Jadi ada kalanya di surga itu sudah kenyang, sudah jalan-jalan, pengen apa? Pengen baca Quran. Kan ada kan yang membuat kita senang Bang. Terus keterangan saya lupa nih tafsir Tobari atau tafsir Qurtubi. Siapa saja yang sedang dia mengalami gundah gulana, mengalami hati yang tidak tenang, maka bacalah surah Yasin. Ya, ini saya baca beberapa yang ketemu saja ini. Ini tafsir apa ini? Tafsir Qurtubi. Qurtubi ini Cordoba, Spanyol. Spanyol dulu pernah menjadi pusat peradaban Islam. Kemudian terjadi perang salib, terus dikuasai kembali oleh orang-orang non-muslim. Saya bacakan beberapa fadilah. Jadi biasain. Itu ini kalau ada keluarga yang meninggal dibacakan surat Yasin. Itu ada nggak dasarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kitab Abi Dawud an Ma'qil bin Yasar qala. Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Abi Dawud, dia dari Ma'qil bin Yasar berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra'u, bacakanlah kalian semua. Nah, ini pakai sigot jamak. Qara'a yaqra'u. Yaqra'u itu apa? Sigotnya apa? Fi'il yaqra'u. Kemudian wal af'alu salah satu ya. Madin wa mudhari' wal. Nah, sekarang amar, fi'il amarnya qara'a yaqra'u apa? Itu sama dengan nasoro yang suruh. Qara'a yaqra'u, nasoro yang suruh ungsur. Qara'a iqra ya. Iqra. Piye anane? Dari qara'a yaqra'u Quran wa Quran wa qarin wa makrun iqra la taqra. Qara'a yaqra'u Quranan itu sama dengan nasoro yang suruh. Bukan nasoro. Wis ngono lah, ngono ya. Dari iqra itu perintah secara mufrad, tapi di sini dalam bentuk jamak mudzakkar. Apa jamak mudzakkar salim? Apa? Yang keras. Coba sini siapa yang bisa jawab, kasih hadiah nanti. Apa yang disebut jamak mudzakkar salim? Nah, berdiri yang keras. Benar apa salah? Siapa ini? Fin. Nah, musoheh. Dia gak ngerti. Jamak mudzakkar salim yaitu lafadz yang ditambahkan dengan dhammah dan nun ketika rafa dan ya dan nun ketika nasab dan jar. Oke, nanti saya dapat hadiah ya. Satu soto sepiring. Nah, jadi sana hadiahnya. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Iqra'u, bacakanlah wahai kalian semuanya, Yasin, surah Yasin, ala mautakum, terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Hadis di bawahnya min hadis Ummi Darda, dari hadis Ummi Darda. Ummi Darda itu bahasa Arab, ya. Ummi Darda itu an Abi Darda berarti Pak Darda. Nek Ummi Darda berarti ibu. Nah, ngono lho, padha ae. Nek wong Indonesia ya Mak sama Pak. Kalau wong Arab ya Abi sama Umi. Nah, kalau di wong Indonesia kadang-kadang galak pakai istilahnya wong Arab. Kalau ini wong Komering ya pakai istilah Komering. Jadi bahasa kamu nggak boleh dihilangkan. Kalau Komering ya umak, lah ngono malah pas. Mamin mayitin, tidak ada dari seorang mayit. Yukra'u alaihi suratu Yasin, yang dibacakan terhadap mayit tersebut surat Yasin, illa hawanallahu alaihi, kecuali Gusti Allah meringankan siksanya atau meringankan bebannya di hadapan Allah. Ini hadisnya ini ya. Ini terus ojo sampai kamu di Yasinan, di hadisnya Kanjeng Nabi ngundang sahabat Yasinan Khadijah meninggal. Ya jauh. Tiba-tiba engkau menyamakan dirimu dengan Khadijah. Khadijah itu punya orang paling kaya di Mekah, itu hartanya habis untuk Islam. Masuk harus dipadani, menyamakan itu nggak bisa. Hadis itu adalah 3 hal, ya. Saya minta kamu kalau depan saya jangan main-main, ya. Kamu kalau perlu main-main, saya minta kamu cari tempatnya di depan saya. Ini harus, santri itu harus disiplin. Di depan guru dan kiai itu tidak boleh macam-macam. Hanya satu, mendengarkan. Kecuali kalau bukan santri, ya. Santri itu mendahulukan budi pekerti. Nah, ini kembali pada hadis, ya. Jadi kalau bertanya mana hadisnya, Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat Yasin, sahabat, nanti malam 7 hari tempat saya, istri saya Khadijah meninggal. Ya kawan, ya. Tetapi Rasulullah mengatakan, sopo mojo Yasin nengoni mayit, maka mayit tersebut diringankan bebannya di hadapan Allah. Hadis itu definisinya adalah 3. 1, aqwalun Nabi, sesuatu yang didhawuhi Kanjeng Nabi. Qala Nabiyu, semua yang diucapkan oleh Nabi. Yang kedua adalah af'alun Nabi. Jadi Kanjeng Nabi gak kudu nyontoni. Lek Rasulullah wis qala Nabi, Gusti Allah wis Kanjeng Nabi dawuh ngene, ya ini berarti dalile ndongane wong mati macane Yasin ini sudah. Nah, ini yang saya lihat di kitab kitab tafsir Al-Qurtubi. Ya. Ma min mayyitin yuqra'u alaihi suratu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidak ada satu pun mayit yang dibacakan surat Yasin kecuali diringankan bebannya dia di hadapan Allah. Ini hati. Enggak perlu kamu harus menunggu mana Rasulullah cerita dari sahabat Rasulullah mengundang sahabat. Ya sedikit dia omong mungkin. Kadang-kadang kita ini, penyakit kita ini bisa dia urung mojo kita, wis ngomong nggak ada dalilnya, ya. Tafsir Qurtubi urung tahu didelok, tafsir Ibnu Katsir urung tahu didelok, tafsir apa? Sekian banyak tafsir Baidawi, tafsir was. Di kita ini kalau
tentang hukum jangan keburu-buru mengatakan tidak ada atau ada. Kita sampaikan aja mana yang sudah kita baca. Saya pernah baca ini begini namanya. Karena kita semua ini masih kurang banyak dan semua jumlah dari tafsir saja belum kita batasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya. Ini hadisnya ya. Jadi kalau ada keluarga ngundang yasinan teko, jangan sampai kamu nggak ke yasinan dengan alasan nggak ada hadisnya Rasulullah 40 hari. Terus gak bodoh kamu punya makan dengan Rasulullah itu kesalahan fatal, gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya kita ya kayak saya Khadijah, ya Khadijah itu nggak usah dibekali doa-doa, itu sudah berlebih-lebih, ya kan? Nah kalau kita Yasin wae ora hafal, ayo mau menyamakan, sudah nggak bisa. Terus kita ini justru beruntung. Ada suatu kebiasaan di masyarakat kita ini ono 7 hari, 4 hari ya. Ibaratnya kita ini pergi jauh budal pindah alam, ono sing nyangoni. Nah kita nak pergi, aku nak beli umroh, oh iya kabeh nyangoni kan asik kan, ya toh? Jangan ini bid'ah, nggak ada dalilnya. Rasulullah itu umroh ya umroh saja, nggak ada yang nyangoni. Oh panjane lo. Gimana panjane lo? Nah itu saya kasih tahu. Oh hadis ini ada, kitabnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil Qur'ani. Ini dikatakan qala Rasulullah berkata an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah istri Rasulullah, anna Rasulullah saat temani Rasulullah SAW qala bersabda, inna fil Qur'ani, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an la suratan tasfa'u liqairiha atau tusafi'u safa'a yusafi'u tasfi'an, apa ya, aweh kamu beri syafaat bagi pembacanya. Wa yufaru, dan dimaafkan limustamiha, bagi orang yang mendengarkan surat tersebut. Ala wa ya suratu Yasin, yaitu surat Yasin. Yasin nanti akan menjadi perisaimu. Kemarin saya antarkan jenazah yang ini ya, udah situ. Saya lihat di makam ini, tolong diperhatikan. Di makam itu dengan mungkin sebagai rasa hormat dan sayang kita kepada keluarga yang meninggal ya, ada dipasang macam-macam di keramik dan sebagainya. Nah yang tidak benar itu cari keramik ini dikasih surat Al-Fatihah, dikasih ayat kursi, itu salah. Itu jangankan Al-Fatihah, 30 juz Quran buat tumpangin dure, nggak ada efeknya. Ya, yang ada efeknya yaitu ayat Al-Quran yang pernah kita hafal. Dalam hadis innallaha la yu'adzibu qalban, Allah tidak akan menyiksa hati wa Al-Quran yang menyimpan di dalam dirinya Al-Quran. Itu barangkali sampai punya ahli kubur, cara penghormatannya nggak demikian, itu nggak ngefek apa-apa. Kau berikan Quran tinta emas tumpang nang dhuwure, nggak ngefek ya. Justru malah ada riwayat itu kalau kita kasih pohon. Rasul itu pernah lewat, terus di situ ada 2 orang yang disiksa. Jadi kuburan ini kuburan liar, nggak ketahuan. Nah, karena Rasulullah itu diberikan Allah tahu alam macam-macam, lihat di situ ada 2 roh yang sedang tersiksa. Satu suka kencing nggak cebok, rungupin. Nah, kamar mandi pomesi kamu. Kelvin, Niko, Tommy, Ais, Ando dan kawan-kawan semuanya. Amin Allahumma. Terus pokoknya aku itu tidak, saya itu pokoknya kamar mandi pasti tak cuci tak cuci. Jadi itu memang harus dibersihkan, nggak ada apa-apa, nggak kenal apa. Nah saya minta tolong kamu itu sing bersihan, gitu ya, khususnya tentang
ada 2 orang yang disiksa oleh Allah di dalam kubur melalui malaikat itu. Dosanya itu 2 hal. 1, suka kencing orang cawi. Seperti cawi, cebok, ini loh ya. Nah, kencing pakai cano berdiri, otor, moral selerekan seliting di balai mana lele. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan ya dia. Dosa. Itu akan mempunyai efek nanti kalau meninggal kamu digepui karo malaikat. Yang kedua, orang yang suka beradu domba. Nah, ini jangan suka adu domba. Ngomong sana dibawa ke sini. Ngomong sana dibawa ke sini. Kawan yang awalnya bagus-bagus, baik-baik berkawan, tiba-tiba ini apa? Tiba-tiba berwajah masam. Gak ngerti sebabnya, kenapa dia sama saya kok begitu. Tiba-tiba sudah beberapa hari yang biasanya bagus jadi gak bagus. Baru kemudian suatu saat tidak sengaja kumpul di situ. Kenapa kamu sekarang kok tidak kawan sama saya? Kau ini main. Ini oh berarti itu fitnah. Nah, ya dihindari. Suka mengadu domba itu menjadikan siksa. Kemudian 2 orang yang dikubur ini oleh Rasulullah diambilkan daun, terus daun ini ditaruh di atas kuburnya. Rasulullah bilang, selama daun itu masih kering, insya Allah dia akan beristighfar untuk penghuni kubur. Jadi kalau ada ahli kubur kita, kalau mau memberikan satu persembahan itu tanami bunga di atasnya, ya, tanami bunga atau dedaunan. Jangan tidak kata gunung. Si kamu beli granit yang super mahal, selebar kuburan, diukir Al-Quran 30 juz, tidak ada efek. Yang ada efeknya yaitu yang sudah dimasukkan di dalam hati kita ketika masih hidup di hidup. Jadi makan gitu haji terus ya. Iya, semoga ada guna dan faedahnya. Nanti saya anjurkan sekali untuk baca Yasin. Kalau bisa ya kapan saja, khususnya di akhirat nanti dia akan menjadi pemberi syafaat kita, akan menjadi penolong kita. Ini masih sangat banyak sekali. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Waqala Syahru bin Hausyab yaqra'u ahlul jannah. Wong ahli surga itu ada baca Qur'annya, yaitu apa? Surat Toha wa Yasin faqat. Surat Toha dan Yasin aja. Kayaknya dihafalin ya. Oke, terima kasih dari yang akhir. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Kita doa, kita tutup bersama majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqna min dhalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.